Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan ketika kita boleh ada di rumah Tuhan dengan tujuan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kita diberkati sebab kalau torang nyanda ada di rumah Tuhan berarti kesehatan terganggu atau ada hal-hal lain yang menghalangi kita. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kita untuk memuji Tuhan di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Nah, hari ini saudara, sebagai warga Gemim, kita semua bersuka cita karena Gemim merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-191 tahun. Ada yang usia 191 tahun di sini, tentu sonyanda ada. Sedangkan 91 tahun saja so sulit kita menemukan orang tua di usia ini. Itu berarti saudara, ketika para sending pekabar Injil datang ke Tanah Minahasa, orang semua belum ada. Namun saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Para sending berasal dari Eropa, terutama lagi dari negeri Belanda, NZG, Nederland, Sendeling, Gnoskap, mengutus dua orang yaitu Riedel dan Swarts datang melayani di Tanah Minahasa. Kubur mereka Riedel di Tondano dan Swarts di Langoan. Nah saudara-saudara, ini hal yang luar biasa karena orang barat dan orang timur itu beda budaya, beda karakter, beda secara fisik. Kulit putih, orang kulit sawo matang, tinggi badan berbeda, makanan juga berbeda saudara. Kalau orang barat makan roti pakai keju, orang roti pakai sumbu, ubi kayu. Namun saudara, perbedaan-perbedaan kita dengan para sending itu tidak menyurutkan mereka memberitakan Injil, menyampaikan evangelion, menyampaikan kabar sukacita bagi orang Minahasa, apalagi bahasa berbeda saudara. Namun saudara, itulah kerja Roh Kudus. Para sending ini mereka memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita. Orang Minahasa bisa kenal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang dikisahkan dalam Alkitab, Allah di dalam Yesus yang menyelamatkan. Bahkan saudara, para pekabar Injil bukan saja memberitakan Injil, tapi juga mereka mendidik orang Minahasa jadi pintar. Samratulangi, bahkan anak-anak kita pun mereka pintar-pintar. Orang Minahasa itu luar biasa. Karena itu peninggalan para sending kita melihat bahwa baik Injil yang mereka sampaikan, tapi juga ada sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, bahkan juga perguruan tinggi. Itu adalah hasil dari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang telah ditaburkan dan ditanamkan oleh para sending, para pekabar Injil di Tanah Minahasa. Bahkan juga saudara, mereka mengajarkan keterampilan. Apakah itu menjahit, apakah itu memasak, apakah itu berkebun dan seterusnya. Karena itu kan budaya orang Minahasa, budaya Mapalus saudara. Itu sangat luar biasa kita alami. Itu sekali lagi karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada para murid saat mereka berkumpul di satu tempat melalui hari Pentakosta yang baru saja kita rayakan minggu yang lalu. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi Gemim sangat bersyukur karena pekerjaan Tuhan di daerah di Tanah Minahasa itu luar biasa. Tanah Minahasa tanah yang sangat diberkati. Orang seringkali katakan Tanah Minahasa itu berlimpah susu dan madu. Cuma lempar kayu, so ada makanan. Itu ubi kayu lagi, cuma kayu tuh lempar, bertumbuh jadi makanan. Subur, dan kita semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Belum lagi dengan hasil-hasil alam yang ada. Nah saudara yang kekasih,
Di ulang tahun Gereja Masehi Injili di Minahasa, hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa, sudah ada 1000 sekian jemaat, 1040 lebih jemaat yang ada, baik di tanah Minahasa, di Sulawesi Utara, luar daerah, bahkan juga luar negeri. Karena itu Gemim telah mengglobal, ada di dunia, seantero dunia, di belahan dunia manapun, termasuk ada di Jepang, di Amerika, di Hong Kong, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam sukacita kita merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil pendidikan Kristen yang ke-191, di mana pelaksanaan agung, ibadah agung besok hari mengundang para pelayan khusus, diaken penatua, pendeta guru agama, juga KPDP, dan semua yang diundang dalam ibadah di lapangan Sario besok hari. Kita percaya Roh Kudus bekerja supaya apa yang akan dilaksanakan besok itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita di tanggal 12 Juni ini seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab Injil Lukas. Ada 2 perikop di dalamnya dan ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh penulis kitab Lukas. Di antaranya saudara kita melihat di ayatnya yang ke-49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara, api itu adalah Injil, adalah evangelion, adalah berita sukacita. Yesus datang, dia memberitakan Injil, sebab Yesus adalah subjek, adalah pokok dari Injil itu sendiri. Yesus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Karena itu Injil, api telah menyala. Dimulai dari Yesus, itu dilanjutkan oleh para murid, para pengikut Yesus, bahkan juga sampai di tanah Minahasa. Itulah Injil yang kita alami saat ini. Kita percaya Yesus itu karena api telah menyala. Injil telah dinyalakan oleh Yesus sendiri yang adalah pokok dari Injil itu. Kemudian saudara dikatakan, aku harus menerima baptisan. Saudara, baptisan ini itu merupakan gambaran tentang kematian atau penderitaan Yesus. Bahwa Yesus, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia rela menderita, dia rela disalibkan, dia rela mati. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian, menyatakan keilahiannya sebagai Allah. Dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, kalau kita membaca saudara bagian perikop ini dikatakan, Yesus datang, dia membawa pertentangan. Sepertinya saudara ketika kita mendengar pertentangan agak kontradiksi. Sebab Yesus datang untuk membawa damai. Dia adalah Raja Damai. Namun saudara, kita memahami bagian ini sesuai dengan konteks Alkitab pada waktu itu. Sebab gereja mula-mula ketika Yesus hadir, dikatakan bahwa penuh dengan pertentangan. Ketika para rasul memberitakan Injil, penuh juga dengan pergolakan, penuh dengan pertentangan. Mau ikut Yesus berarti siap menderita. Tapi ketika ikut kaisar, menyembah kaisar Romawi yang memerintah pada waktu itu, berarti dibebaskan dari penderitaan atau kematian. Karena itu saudara, ada pilihan bagi orang Kristen pada waktu itu, mau ikut Kristus, siap menderita, atau mau ikut kaisar, lepas dari penderitaan. Karena itu di zaman itu banyak yang mati syahid, banyak martir, darah mereka dicurahkan untuk Injil, untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu dikatakan darah para martir adalah benih gereja. Karena mereka siap menderita untuk Kristus. Kemudian saudara dikatakan di perikop yang kedua, bahwa para ahli Taurat, elit-elit agama, elit masyarakat, mereka pandai menilai zaman, melihat bahwa hari ini akan hujan, esok akan panas dan seterusnya. Tapi mereka tidak mampu menilai karya Yesus melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak pengajaran yang Yesus lakukan, banyak penyembuhan yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak memahami
Karena itu saudara, dikatakan bahwa hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa memang menjadi murid Yesus, jadi pengikut Yesus, memberitakan firman, menyampaikan evangelion itu tidak mudah. Dari dulu sampai sekarang ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergolakan, penuh dengan pergumulan. Jangankan tantangan itu datang dari luar, kadangkala saudara dari dalam diri kita sendiri tantangan itu. Karena itu Tuhan Yesus katakan, mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Sangkal diri itu yang tidak mudah, tidak segampang membalikkan telapak tangan, apalagi pikul salib. Salib setiap orang itu berbeda. Namun saudara, seberat sebesar apapun salib, tanggungan yang kita pikul, cara kita menghadapi itu sama. Yaitu ketika orang punya nyali kuat, ketika kita penuh penyerahan diri kepada Tuhan, kita punya keberanian menghadapi setiap tantangan, maka kita menjadi kuat. Apapun persoalan hidup kita, apapun tantangan dalam pelayanan kita, kita diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, menopang, menguatkan, memampukan kita, memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil bukan nanti berdiri di atas mimbar, bukan saja secara formil pakai stola menjadi pelayan khusus, tapi memberitakan Injil saudara dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, latar belakang apapun saudara, kita memberitakan Injil. Bukan cuma secara verbal kata-kata, tapi saudara melalui sikap dan perbuatan kita. Khotbahkan hidupmu dan hidupi khotbahmu. Khotbah yang paling hidup itulah keseharian kita. Itulah Injil. Itulah berita firman Tuhan. Para sendingkan ketika mereka datang, mereka tidak berdiri di atas mimbar karena masih keterbatasan situasi pada waktu itu. Tapi melalui pola hidup mereka, teladan hidup mereka, penginjilan itu bisa connect. Seperti yang saya katakan tadi, budaya berbeda, bahasa berbeda, karakter berbeda, semua berbeda. Tapi mengapa mereka bisa mendaratkan Injil di tanah Minahasa, membuat orang Minahasa pintar, melatih dengan berbagai keterampilan? Itu karena kuasa Roh Kudus, pemberian diri yang luar biasa dari para pekabar Injil. Maka demikian pun saudara, semangat kita memberitakan Injil. Sebagaimana tema di tanggal 12 Juni ini, api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Api Injil, kuasa Roh Kudus, karena Injil itu adalah Yesus sendiri. Api Injil itu terus menyala. Sebentar dalam nyanyian penutup kita, orang akan nyanyikan api Injil. Biar api Injil terus menyala, menyala pada orang pe hati. Biar api Injil terus menyala, menyala pada orang pe keluarga. Biar api Injil terus menyala, menyala di kolom. Api Injil itu menyala di jemaat, menyala di wilayah pelayanan Gemin, bahkan menyala dalam pekerjaan pelayanan di Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita percaya itu. Artinya kalau Yesus yang menginspirasi kehidupan kita, pelayanan kita, maka pelayanan kita berpusat pada Kristus. Kristokrasi, bukan egosentris. Sebab kadangkala saudara, pelayanan itu berpusat pada diri sendiri. Kadangkala orang Minahasa terbawa dengan filosofi seireen, nyaku paling jago. Kita tuh paling jago saudara. Namun belajar dari firman Tuhan, melihat pekabaran Injil yang sudah 191 tahun di tanah Minahasa, mari kita memahami bahwa pemberitaan Injil itu berpusat pada Kristus. Kristus yang mempunyai pelayanan, Kristus yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita semua, baik anggota jemaat pelayan khusus sebagaimana tata gereja mengatur, punya tugas khusus. Diaken, penatua, guru agama, pendeta punya tugas khusus. Tapi sesungguhnya saudara, kita semua adalah duta-duta Kristus.
Kita semua adalah alat Kristus, menjadi corongnya Kristus, jadi speakernya Kristus, memberitakan Injil. Bukan nanti saudara kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mau jadi berkat bagi bangsa Korea, bagi bangsa Jepang, bukan saudara. Mulai dari komunitas yang paling kecil, memberitakan Injil, jadi saksi, jadi duta Kristus. Itu dimulai dari keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, bahkan juga anak-anak. Mari kita beritakan Injil dengan talenta kita, dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Artinya kehidupan kita ini memancarkan karakter Kristus. Sekali lagi tidak mudah, tapi ketika api Injil menyala dalam hati dan pikiran kita, Yesus menginspirasi kehidupan kita, bahkan juga pelayanan kita, maka itulah sejatinya pemberitaan Injil. Kita dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sebab memberitakan Injil bukan nanti so kaweng atau so tua, tapi dari kecil saudara. Anak-anak bisa memberitakan Injil melalui kesaksian hidup sebagai khotbah nyata kita setiap hari. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita senantiasa fokus kepada Kristus yang adalah Injil itu sendiri, dan kiranya api Injil itu terus menyala pada orang hati, menyemangati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memberitakan Injil walaupun penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, ada onak dan duri, kita dihadapkan dengan pergumulan. Tapi sebagai orang beriman menghadapi pergumulan, Tuhan melalui kebenaran firman mengajarkan kita jangan pernah mundur ketika bergumul. Jangan pernah mundur atau lari dari persoalan hidup. Terobos pergumulan itu. Terobos setiap pergumulan yang diizinkan Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk mencapai kemenangan. Sebab kita yakin ketika kita lari dari persoalan, baik persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pelayanan, ketika kita mundur, orang maraju, pasti tidak ada solusi. Tetapi ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kesanggupan, kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah kita sebagai corong, sebagai speakernya Kristus dimanapun kita berada. Tuhan kiranya memberkati kita semua, memberkati gereja Masehi Injili di Minahasa di usia pekabaran Injil, pendidikan Kristen di tanah Minahasa yang ke-191. Dan kitalah duta yang melanjutkan pelayanan. Riddle dan Swartz masa kini itu ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita dengarkan lagi puji-pujian.